Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, ngerasa nggak sih kalau rumah tuh kadang-kadang nggak cuma butuh estetik ya, tapi juga butuh yang family friendly. Dan di belakang saya ini udah ada rumah dari Asterloka Savanya yang berkonsep family friendly. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Ya, tetangga, sekarang kita lagi ada di Asterloka Savanya dan di belakang saya ini ada rumah tipe Sava dan dia punya lebar 6 meter, panjang ke belakang 13 meter atau luas tanah sekitar 78 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 126 meter persegi. Dan ini kalian bisa lihat dari depan kayaknya rumahnya tidak terlalu tinggi ya, tapi ternyata rumahnya ini ada 3 lantai. Tuh, kalau tampak fasadnya ini udah modern banget, udah gitu mengusung privacy ya, jadi pemilik rumah tuh dari luar tuh hampir nggak kelihatan karena kalau kalian perhatiin di sini hampir nggak ada jendela yang tampak di bagian depan. Itu karena jendelanya dibuat menyamping seperti itu dan juga bukaannya ada mengarah ke bagian dalam. Nah, kalau dari bentuk fasadnya yang modern seperti ini, tetangga, dia simple, modern, minimalis, kotak-kotak, lurus-lurus aja. Dan di atas ini kalian bisa lihat ada perpaduan unsur modern berupa semen kamprot atau dinding tekstur yang dipadu-padankan dengan warna kayu di bagian depannya. Dan di sini rumah lebar 6 meter, tapi masih bisa untuk parkir 2 kendaraan atau mobil sekaligus ya. Jadi 2 mobil bisa di sini dan juga bisa beberapa motor lagi. Dan untuk carport dia punya finishing yang juga keren nih. Jadi dia padu padan antara unsur beton, unsur batu alam dan juga masih ada rumputnya nih. Nah, jadi di sini saya dengar nih infonya dia punya resapan. Jadi dia ada sumur resapannya di sini dan juga ada tangki penampung untuk air resapannya itu, tetangga. Jadi keren ya, air nggak langsung dialirkan ke saluran air tapi masih diresapkan dulu ke tanah. Jadi dia juga ramah lingkungan nih rumahnya nih. Di bagian sini juga ada biotank atau septic tank untuk memudahkan maintenance. Jadi misalnya suatu saat butuh maintenance septic tank, nggak perlu tarik-tarik lagi ke dalam, cukup di depan sini aja. Terus kalau mau menikmati suasana, di depan rumah juga masih ada planter box yang bisa dikasih tanaman yang seperti ini. Nanti kalian udah dapat tanamannya nih, saya udah dengar-dengar begitu ya. Dan di sini bisa dinikmati dengan cara duduk-duduk di bench ini. Ini kapasitas untuk 2 orang masih bisa. Dan dia finishingnya dia pakai beton, dibuat agak melayang seperti itu ya looknya ya. Dan ini di bagian atasnya sendiri dia menggunakan concrete wood nih materialnya. Dan di sini ada yang menarik, tetangga. Jadi dinding di bagian depan itu ada unsur teksturnya. Dan ini bukan kamprotan, karena kalau kamprotan yang kasar itu, kadang-kadang kalau kita sengaja pegang atau nggak sengaja pegang itu kasar dan bisa bikin lecet. Tapi kalau yang ini, walaupun tekstur, dia masih ramah. Jadi misalnya digesek gini, nggak sakit, nggak bikin luka atau lecet pada tangan. Jadi dia juga kids friendly ya, misalnya punya anak kecil main di depan rumah, nggak khawatir kegesek dengan dinding yang bertekstur. Ini udah aman. Di bagian depan selain tekstur juga dia ada permainan garis-garis, tali air seperti ini, tetangga. Dirata ya di bagian depan sini sampai di sebelah sini. Mantap, tetangga. Dan ini rumahnya tentunya lebih tinggi dari jalan, jadi aman dari genangan di bagian depan ya. Tapi yang saya tahu di wilayah sini bukan wilayah banjir, tetangga. Jadi ini adalah wilayah yang bebas banjir. Dan lokasinya strategis. Dia kurang lebih 2 km dari stasiun Jurangmangu dan juga dekat dengan gerbang tol Pondok Aren. Jadi tinggal pilih, mau bawa kendaraan pribadi bisa, mau naik kendaraan umum juga bisa. Sekarang kita bahas rumahnya lagi yuk. Nah, tadi di depan saya udah bilang, dia perpaduan unsur modern dan juga alami. Alaminya itu dari sini, dia ada ornamen pakai elemen kayu seperti ini, tapi ini adalah concrete wood ya, atau mungkin kalian biasa sebut disingkat dengan conwood. Nah, ini materialnya tahan cuaca, jadi memang cocok kalau untuk material di bagian fasad rumah. Jadi kena panas, kena hujan, nggak masalah. Dan di sebelah sini ada jendela yang juga fungsional, tidak terlalu besar karena rumahnya juga ingin tetap kelihatan private nih, tetangga. Di sebelah sini juga ternyata ada nih nyempil. Dia berupa jendela atau kaca boven gitu, jadi nggak bisa dibuka, dia senantiasa terbuka karena bentuknya zigzag. Dan ada satu lagi saya baru nih. Nah, ini ada lubang di bawah sini, dia tembus ke atas, itu di baliknya ada jendela. Itu buat apa nanti kita lihat aja nanti dari atas. Di sini juga ada, nah ini,
Ini apa coba? Ya betul, ini meteran listrik. Jadi udah diumpetin seperti ini, rapi, nggak kelihatan ada kabel-kabel di depan sini. Dan juga di depan rumah, kalau tadi kalian perhatiin, nggak ada kelihatan sama sekali kabel menjuntai ya. Itu karena semua utilitas seperti kabel-kabel sudah ditempatkan di bawah tanah. Jadi udah nggak ada lagi kabel berseliweran di depan rumah kalian. Untuk masuk ke rumahnya, kita akan melewati pintu yang sengaja dibuat menyamping seperti ini. Selain nyamping, pintunya juga dibuat kamuflase seperti ini tetangga. Jadi kalau dari jauh atau dari jalanan tuh nggak kelihatan ya pintunya yang mana sih. Tuh, karena dia nyatu dengan dinding di sebelah-sebelahnya. Enaknya pintu nyamping ini, tetangga, jadi kita punya ruangan yang lebih private lagi. Misalnya istri pakai hijab, atau misalnya ingin buka pintu tapi nggak kelihatan dari depan, ini cocok banget pakai pintu yang nyamping seperti ini nih. Dan dia engselnya model pivot, tuh di atas dan di bawah, jadi bentuknya minimalis tetangga. Dan kalau ada pertanyaan, pintu nyamping gitu, masukin barang, susah dong bang, atau ya suatu saat kalau butuh keranda lewat susah. Nggak usah khawatir tetangga, udah dipikirin. Karena di sini selain nyamping, pintunya juga ada ekstensinya. Jadi dia model 2 pintu seperti ini yang bisa dibuka untuk masukin barang yang besar, atau misal suatu saat butuh masukin keranda dari rumah, ini bisa banget. Jadi fungsional banget nih, 2 pintu yang bisa dibuka selebar ini. Tapi kalau untuk keperluan sehari-hari, saya rasa 1 pintu aja dibuka udah cukup ya. Sekarang saya udah nggak sabar bahas dalamnya. Yuk, kita lihat sama-sama. Oke, masuk ke dalam rumah. Di balik pintu kita langsung ketemu area foyer. Di sini bisa buat area transisi dan dimanfaatkan untuk naruh kunci mungkin, atau gantung topi, gantung jaket segala macam bisa di sini. Dan di sini udah rapi juga ya, udah dibagi. Jadi box MCB-nya juga rapih nih tetangga, ada di balik sini. Nah, finishingnya juga bagus. Dan di bagian dalam rumah, karena ini ruangannya dibuat open plan, jadi ada beberapa ruangan di sini, atau ada beberapa area yang dijadikan satu, yaitu living, dining, dan juga kitchen. Nanti kita lihat sama-sama ya. Pertama kita bahas area living room-nya ini. Jadi living room-nya ini, kalian bisa lihat, ini sekitar jam 10.30, masih terasa terang. Walaupun tadi kita lihat sama-sama di bagian depan tuh kayak hampir nggak ada bukaan ya. Tapi di sini bisa kalian lihat ya, ini tetap terang tetangga. Tuh jendelanya dia juga walaupun tidak terlalu besar tapi bisa masukin cahaya yang cukup. Karena buat apa kalau terlalu silau nonton TV kan nggak enak ya. Di segini udah cukup. Dan di sini juga selain dari jendela samping, dia juga dapat penghawaan dan pencahayaan dari taman di tengah ini atau inner courtyard. Dan juga ada jendela dan bukaan di void sana tuh. Jadi cahaya di rumah ini masuknya indirect ya. Jadi nggak langsung kena cahaya matahari yang kuat, dia pantul-pantulan aja sinarnya, jadi nyaman, nggak bikin panas ruangan di dalamnya. Dan ini area living room, cukup luas, kalian bisa manfaatkan untuk mungkin sofa untuk 2 orang, atau mau dibuat L di sebelah sini, masih bisa banget, yang agak besar bisa. Tapi kalau ingin minimalis dan tampak lega, pakai sofa model yang seperti ini tetangga. Jadi nggak terlalu makan tempat nih, kalau misalnya kalau keluarga kalian masih kecil seperti itu. Dan untuk mejanya, kalian bisa pakai juga coffee table yang bulat seperti ini, tidak terlalu besar, supaya tetap punya ruang untuk aktivitas sama anak-anak. Dan di sini untuk kabinet TV, dia dibuat melayang seperti ini, interiornya bagus ya tetangga. Oke, kita lanjut tetangga. Jadi di sini ada void, dan voidnya itu terhubung dengan inner courtyard. Ini pakai pintu lipat dan juga geser ya, sliding and folding. Materialnya aluminium. Di bagian tengahnya terdapat area terbuka berupa inner courtyard dan benar-benar terbuka sampai ke atas. Jadi misalnya hujan, kalian bisa rasakan di sebelah sini. Penghawaannya nyaman banget kalau misalnya hujan ataupun nggak hujan juga tinggal dibuka aja jendelanya. Dia jadi jantungnya rumah nih. Bisa mensuplai udara ke living dan juga ke kamar di samping saya ini, dan juga ke bagian dapur, karena ini jadi benar-benar jadi pusat pencahayaan dan penghawaan di rumah. Ukurannya tidak terlalu luas, tapi ini untuk ukuran rumah 6 meter ya, ini sekitar 2 meter lebih. Mungkin perkiraan saya sekitar 2 meter 30 cm, 2 meter setengah maksud saya, 2 meter 50 cm. Nah, itu masih nyaman banget. Dan di tengahnya dimanfaatkan untuk menaruh outdoor AC seperti itu. Jadi kalau kalian lihat tadi fasadnya di bagian depan itu clean banget, karena pengaturan outdoor AC-nya juga dibuat sedemikian rupa supaya tersembunyi ya. Kita lanjut. Selain living juga di sini tentunya ada area selanjutnya, yaitu area dining.
Ini bisa dimanfaatkan untuk meja makan ukuran 4 orang sampai 5 orang, masih proper banget karena di sini masih bisa lalu lalang dengan leluasa di sini. Dan kalau kalian perhatiin di sini ceilingnya cukup tinggi, tapi untuk di area dining dia dibuat drop ceiling seperti ini tetangga. Jadi ornamennya manis ya tuh. Jadi nggak terlalu berlebihan, menurut saya ini cocok banget buat pembagian area. Selain ada drop ceiling yang melengkung seperti ini, dindingnya juga dibuat arch atau lengkukan seperti ini. Nah, ini untuk penanda dan mungkin sekaligus aksen juga ya. Ini untuk pemanis area dining room. Nah, di sini saya udah lihat lagi satu fitur menarik. Jadi adalah CCTV yang juga termasuk dalam paket penjualan rumah ini tetangga. Jadi kalau kalian beli rumah di sini udah termasuk CCTV 5 titik, kemudian smart door lock tadi, dan juga arch ini juga ada termasuk ini plafon yang drop ceiling ini. Canggih ya. Gunanya CCTV 5 titik ini supaya misalnya kalian kerja atau suami kalian kerja bisa tetap ngawasin isi rumah, misalnya punya anak kecil, jadi bisa diawasin dari jauh karena rumahnya juga udah smart home system tetangga. Dan kalau kalian nanya pintu apakah yang di belakang saya ini adalah pintu menuju ke kamar mandi. Jadi ini bukan powder room, ini real kamar mandi. Karena di sini ada kloset dan juga ada shower. Nah, ini terang banget walaupun dia jendelanya kecil. Ini adalah jendela yang kita lihat tadi dari depan yang nggak bisa dibuka, tapi dia terbuka terus nih pakai sistem kaca boven seperti ini. Untuk finishingnya dia pakai keramik yang dipadu-padankan dengan granit tile 60x60 seperti ini. Ini untuk pembagian area ya. Enaknya punya kamar mandi di bawah. Ya kalau misalnya lagi aktivitas di lantai 1 gitu, nggak perlu naik-naik ke atas, atau misalnya anak-anak habis main hujan-hujanan nggak perlu lari-lari ke atas, tinggal mandi di sini. Next, kita lihat lagi. Tadi saya udah bilang ya kalau lantainya open plan, jadi di sini termasuk living, dining, dan juga kitchen. Ini dapurnya juga fungsional, dia cukup luas tetangga, terdiri dari kompor dan juga sink di sana, kitchen sink di bagian sana. Dan untuk penghawaannya juga nyaman banget, dia pakai jendela yang bisa dibuka selebar ini. Dan dia terhubung dengan inner courtyard, jadi penghawaannya bisa tersirkulasi dengan baik nih tetangga. Dan di sini dapurnya juga ada yang menarik tetangga. Jadi ini finishingnya dia pakai granit tile. Ini udah beton ya, cor beton seperti ini dilapis dengan granit tile. Udah tipis, setipis ini. Kalian gak usah bikin-bikin lagi meja dapur yang minimalis karena ini udah looknya minimalis banget. Kalian tinggal tambahin penutup atau kabinet seperti ini. Kalau kalian butuh juga masih bisa dikasih kabinet yang di atas seperti ini, tetangga. Udah keren banget sih. Biasanya kan kalau kita beli rumah, dapet meja dapurnya itu ya cor beton biasa, tebel. Bahkan kadang-kadang nggak di finishing pakai granit atau keramik ya, udah cor beton aja gitu. Tapi kalau di sini dikasih finishing yang bagus. Ini pakai granit tile, motifnya terrazzo, dan dipadu-padankan dengan backsplash warna putih yang material terbuat dari keramik ini. Disusun meninggi seperti ini supaya kelihatan lebih cantik tetangga. Dan sebelum saya lanjut ke belakang, jadi saya mau info dulu kalau di rumah tipe Safa ini terdapat 3 plus 1 kamar tidur. Yang satu ada di bawah, jadi memungkinkan misalnya kalian masih tinggal sama orang tua atau orang tua ikut tinggal sama kalian, atau kalian butuh kamar di lantai 1, ini cocok banget. Sini deh. Kamar lantai satunya menurut saya besar. Kalau di rumah contoh ini difungsikan sebagai kamar tidur anak, tapi nanti balik lagi ke kebutuhan kalian karena ruangannya cukup besar menurut saya. Di sini masih bisa dimanfaatkan untuk naruh lemari, kasur ukuran single, dan juga punya bukaan ke bagian inner courtyard. Dan kalau di rumah contoh ada bukaan ke bagian belakang rumah seperti ini. Jadi nyaman ya. Mantep nih, tetangga. Biasanya kalau kamar lantai 1 itu kan untuk rumah-rumah lebar 6 meter, itu kamarnya tidak terlalu besar. Tapi kalau di sini, ini proper banget kamarnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini masih bisa dimanfaatkan untuk naruh lemari yang besar. Jadi benar-benar nggak ganggu ruangan area tidurnya lagi. Jadi udah lemarinya bisa difungsikan di sini. Area tidurnya juga dapat nyaman, dapat bukaan yang besar. Ya, cocok deh ini pokoknya. Next. Kita lihat dari belakang yuk. Nah, kita lihat belakangnya. Jadi ini kalau di rumah contoh masih ada taman belakangnya nih. Jadi nggak semua rumah nanti bakalan dapat taman belakang seperti ini. Saya cuma mau kasih lihat gimana tampak belakang dari rumah tipe Safa ini. Sekarang kita lihat lagi ke bagian dalam rumah. Yuk. Dan saya belum bahas lantai ya. Jadi lantainya ini pakai granit tile yang motif kayu seperti ini, dibuat memanjang dan disusun bata. Begitu juga dengan lantai untuk anak tangganya. Tapi kalau di sini dia pakai material concrete wood nih tetangga. Dan kalau kalian perhatiin di sini lebar-lebar ya.
No. Jadi kalau misalnya punya anak kecil bisa leluasa main di sini tanpa khawatir terjadi sesuatu gitu tetangga. Jadi memang rumahnya ini memang dirancang untuk ramah keluarga ya. Mau main di dalam rumah bisa, masih leluasa. Dan kalau mau main di luar juga nggak usah khawatir karena di perumahan ini sudah dilengkapi dengan Montessori Playground yang nyaman banget. Ada area indoor dan outdoor yang mainannya udah dikurasi. Di indoor ada wahana slide, tic-tac-toe spinner, dan mini library. Kalau di outdoor ada balance bike track, climbing, basketball court, dan kolam renang. Jadi nggak repot atau harus pergi jauh untuk cari tempat main buat anak-anak. Tinggal di dalam klaster aja nih tetangga. Ngomong-ngomong soal anak-anak, di sini terdapat safety gate nih. Kalau punya anak kecil, biasanya kan kita suka nambah-nambahin ya, beli terpisah. Tapi kalau beli di sini udah nggak usah dipikirin karena sudah dapat berikut dengan rumahnya. Tinggal di slot aja, dan ini materialnya kuat, sekaligus menyatu dengan railingnya nih. Jadi railingnya ini pakai plat perforated seperti ini. Ini plat baja, tapi terlihat ringan ya, karena bolong-bolong seperti ini. Dan untuk handle-nya dia pakai material yang sama dengan lantainya nih, pakai concrete wood. Look-nya cakep ya, kelihatan kayu gitu. Sekarang kita mau lihat area lantai 2-nya yuk. Sini. Jadi kalau punya rumah 2 lantai, yang harus diperhatiin juga cara naik ke lantai 2-nya. Jangan sampai jarak antar anak tangganya terlalu tinggi. Dan kalau di sini jarak antar anak tangganya tidak terlalu tinggi ya. Masih cukup rendah. Ini saya yakin masih di bawah 20 cm. Dan di bagian sini masih dibuat bordes. Ini bordes seperti ini tetangga. Ini supaya kita bisa melangkah dengan lebih nyaman. Sekaligus area istirahat ketika melangkah. Jadi kan kalau ke atas naik terus capek. Nah, ini dikasih bordes seperti ini supaya dapat 1-2 langkah, 1-2-3 langkah mengistirahatkan kaki dan juga napas. Sini. Kita sekarang udah ada di lantai 2. Lantai 2 adalah area kamar-kamar. Di sini ada 2 kamar. Yang pertama ini adalah kamar tidur anak yang lagi-lagi luas sekali. Kalau dilihat dari ornamennya ini anak perempuan ya, tetangga. Ini masih bisa leluasa banget. Kalian bisa atur penataannya seperti apa karena luasan kamarnya juga mumpuni ya, tetangga. Dan dia punya bukaan ke bagian inner courtyard. Ada jendela yang bisa dibuka, jadi bisa masukin udara. Pencahayaan juga full masuk ke bagian sini. Kalau dirasa terlalu terang bisa kalian tambahkan blind seperti ini ya, roller blind. Tapi kalau misalnya ingin pencahayaan alami dan penghawaan alami, bisa dibuka aja. Untuk lantai sama dengan di bawah, dia pakai material granit tile dan juga motifnya motif kayu, tetangga. Oke, next kita lihat lagi. Ini adalah area antara. Jadi kalau di rumah contoh dia dimanfaatkan sebagai area kerja. Ini ada meja kerja seperti ini. Dia dapat bukaan dan pencahayaan dari inner courtyard lagi. Benar-benar ya, inner courtyard tadi tuh jadi jantungnya rumah nih. Di sini selain kamar yang jumlahnya 3+1, kamar mandinya juga ada 3+1. Sekarang kita lihat yang kedua nih, kamar mandinya. Yuk. Kamar mandi kedua ini adalah kamar mandi sharing bathroom. Dia unsurnya minimalis aja, warnanya tidak terlalu banyak. Mungkin nanti kalau misalnya kalian suka, mungkin bisa dikasih ornamen-ornamen yang sesuai dengan selera kalian. Tapi di sini udah cukup fungsional, tetangga. Dia mirip finishingnya dengan yang di lantai 1 tadi, cuma ini lebih luas. Dia ada area shower, wastafel, dan juga kloset. Untuk finishingnya dia pakai perpaduan antara keramik yang motif vertikal gini, disusun vertikal, dan juga granit tile motif terrazzo seperti ini. Dan ini terang ya cahayanya karena dia punya skylight di bagian atasnya nih. Jadi walaupun ini area basah, tetap tidak lembab tetangga karena dapat pencahayaan dan penghawaan ke bagian luar nih. Dan di sini kalau kalian perhatiin tidak ada exhaust terpasang. Itu karena dia ada celah sedikit di atasnya itu, di bawahnya skylight. Jadi dia ada celah supaya udara bisa tersirkulasi dari kamar mandi ini tetangga. Nanti kita lihat sama-sama ada di atas. Oke, next. Kita lihat lagi kamar tidur utama atau master bedroom. Ini adalah kamar paling besar di rumah. Nyaman bukan? Kasurnya bisa pakai ukuran king dan masih bisa menyisakan lahan atau space untuk nakas, 2 nakas seperti ini. Fungsinya nakas apa sih? Nah, fungsinya nakas supaya bisa naruh barang-barang pribadi. Misalnya sebelah sana punya suami, sebelah sini istri, naruh handphone, naruh buku-buku, atau barang-barang yang sedang kalian digunakan dan ingin disimpan di laci nakasnya. Dan di sini bukaannya ya, tadi kalau kita lihat di bagian depan tuh kayak nggak ada bukaan. Padahal ada. Tapi dia nyamping seperti ini. Tidak terlalu besar, tapi ketika dibuka, langsung ngalir. Udaranya langsung masuk tetangga.
Ini juga bikin nilai plus buat kalian yang suka privasi kamarnya, walaupun ini ada di bagian depan, tapi tidak terekspos dengan yang di depan rumah atau yang dari jalan. Di sini juga furniturnya memungkinkan untuk tempat duduk-duduk atau pojok baca. Kalau saya sih, saya manfaatin jadi pojok baca nih area ini. Kalau kalian kira-kira jadi apa nih area di sini nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan untuk naruh lemari, pakaian, segala macam, nggak usah khawatir. Udah dipikirin, ada di sini. Tapi sebelum itu, kita akan ketemu satu jendela yang kecil tapi fungsinya besar, tetangga. Nah, ini juga saya mau kasih lihat, ini adalah jendela yang tembus ke bagian bawah itu tadi. Yang tadi saya tunjuk ke atas, ini tembusannya. Jadi dia dapat penghawaan dari lurusan jendela dan juga dari bawah. Ini sirkulasi udaranya enak banget di sini. Next, di pojokan di sini bisa dimanfaatkan, ada space untuk ya meja rias ya untuk istri, dan di sini juga masih ada walk-in closet, bisa menempatkan lemari yang cukup besar sampai ke bagian atas. Di kamar tidur utama juga ada kamar mandinya sendiri nih. Ukurannya mirip dengan yang sharing bathroom tadi, dan juga akomodasinya juga mirip tetangga, dan dia juga dapat pencahayaan dan penghawaan dari skylight tadi tuh. Finishingnya juga sama ya, dan di sini kalian lihat mungkin ada dua saluran air. Ini untuk naruh water heater ya. Jadi kalian udah tinggal beli water heaternya dan dipasang di sini karena jalurnya udah disiapkan termasuk dengan kelistrikannya di bagian sana. Mantap. Untuk pintu kamar mandi pakai material aluminium seperti ini. Jadi awet, nggak khawatir kena air. Karena kan kamar mandi itu area basah ya tetangga. Dan di rumah ini nggak cuma 2 lantai karena masih ada 1 lantai lagi nih. 1 lantainya ini juga menurut saya fungsional ya, dan ini jadi area yang bisa kalian manfaatkan misalnya ada tamu atau ada teman-teman atau ada saudara main ke rumah, mau barbekyuan, mau menikmati malam atau mau bersantai di bagian atas rumah juga bisa tetangga. Sebelum kita naik, di sini juga ada safety gate ya, karena keperluannya adalah untuk keamanan penghuni rumah terutama anak-anak. Yuk kita lihat ke atas. Untuk naik ke lantai 3 juga kita akan melalui tangga yang terdapat bordesnya juga. Jadi untuk istirahat masih nyaman banget. Sini. Di lantai 3 ini merupakan areanya ART atau asisten rumah tangga, dan juga di sini dimanfaatkan untuk area cuci dan juga jemur. Di sini bisa kalian taruh mesin cuci karena udah disiapin jalur air dan juga jalur listriknya. Dan di sebelahnya ini adalah kamar mandi ART. Finishingnya juga bagus. Di sebelahnya lagi terdapat kamar tidur ART. Kamar tidur ART-nya menurut saya proper banget. Besar ya. Bisa naruh kasur ukuran single, dan juga masih ada space buat naruh meja seperti ini. Ini masih nyaman banget, misalnya nanti mungkin bisa buat lemari pakaiannya juga, atau bisa buat nyetrika juga di sini, dan juga dia dapat pencahayaan dan penghawaan ke inner court-nya. Ini ada jendela yang bisa dibuka. Yuk, saya mau ajak kalian lihat area rooftop-nya. Sini. Oh, biasanya kalau di rooftop itu hal pertama yang mungkin ya yang saya khawatirkan adalah kelihatan sama tetangga di kanan dan ataupun di kiri. Tapi kalau di sini kita berdiri di rooftop pun nggak kelihatan apa yang sebelah, begitupun yang di sebelah nggak ngerasa keganggu dengan adanya kita. Kan biasanya kan kalau di rumah tuh yang pakai hijab pengen nggak pakai hijab gitu, atau yang pengen ngobrol-ngobrol nggak pengen kelihatan. Di sini udah cocok banget nih di area rooftop. Oh, di ujungnya ada planter box berisi tanaman yang mungkin kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Dan di sini railingnya terlihat kokoh juga nih. Buat finishingnya pakai material kaca tempered, jadi lebih aman. Handle-nya pakai material concrete wood, dan tiang-tiangnya menggunakan besi tetangga. Mungkin kalian bertanya ini apa? Ini adalah skylight yang tadi kita lihat sama-sama dari kamar mandi. Jadi maintenance-nya gampang banget, nggak usah manjat-manjat. Kalau mau dibersihin tinggal dilap aja di sini. Dan tadi saya udah sebut juga ada celah untuk memasukkan udara ke bagian kamar mandi. Nah, di bawah sinilah celahnya. Jadi ini nggak nempel ya ke dinding tuh. Masih ada gap sekitar 5 cm. Dan ini jadi penghawaan ke area kamar mandi. Jadi sirkulasinya lewat sini nih, tetangga. Enak nih kalau punya skylight, bisa dipegang gini. Ya, jadi maintenance-nya gampang nih, tetangga. Dan ini udah jelas ya, rumahnya double dinding dong. Masa rumah sekeren ini nggak double dinding? Dari sini udah kelihatan ya. Ini dinding tetangga, ini dinding kita. Keren.
Di sini juga masih ada area duduk-duduk yang permanen. Ini pakai bench seperti ini, bench beton. Dan di sini udah disiapin, misalnya kalian butuh nanti ada bisa taruh coffee table di sebagian sini. Kalau ada yang nanya, area rooftop permanen, beton segala macam. Nanti kalau hujan, luber ke dalam apa enggak? Nggak usah khawatir karena di sini juga disiapin jalur drainase atau jalur buangan airnya. Ada 3 titik. Di bagian depan sana 1, tengah sini 1, dan dekat pintu sana ada 1. Karena rumahnya juga kids friendly ya. Selain tadi ada safety gate di tangga, di sini juga railingnya masih dibuat proper supaya aman ya. Kalau misalnya diakses anak-anak, di bagian sini masih aman tetangga. Dan ini atapnya mumpung kelihatan dia pakai atap aspal yang lembaran-lembaran besar gini tetangga. Dia kelebihannya tidak berisik kalau misalnya hujan. Dan juga ini terkenal dengan keawetannya juga. Di sini ada voidnya yang tadi kita lihat sama-sama dari bawah. Tuh, anginnya nyaman banget. Dan kalau mau maintenance ke toren, ini udah disiapin tangga monyet ya disebutannya. Dia pakai material besi pipa seperti ini, jadi kalau diinjak nggak sakit. Kalau yang kotak itu biasanya diinjak sakit. Kalau yang hollow biasa. Tapi kalau yang pipa ini, kita akses naik lebih nyaman tetangga. Dan nggak terlalu tinggi juga. Oh ya, selain besi pipa untuk ke atas tadi, di sini juga ada pipa lagi, tapi ini pipa air ya. Ini adalah jalur buangan dari area di atas sana ke bagian bawah. Jadi ini finishingnya bagus, seolah-olah material yang sama. Padahal ini adalah pipa air. Yuk! Ya, jadi gimana tetangga? Kita udah lihat ya rumahnya dari mulai depannya, lantai 1 sampai lantai 3. Rumahnya benar-benar family friendly nih. Tapi ada satu hal yang menurut saya juga family friendly tapi nggak terlihat secara fisik, yaitu value tetangga. Value di sini artinya waktu tempuh yang kalian biasa gunakan dari rumah ke tempat kerja ataupun dari tempat kerja ke rumah, bolak-balik. Biasanya ditempuh dengan waktu yang lama, tapi dengan rumah yang lokasinya strategis, itu bisa dipangkas waktunya dan juga waktu perjalanannya juga bisa dipangkas tetangga. Jadi waktu yang biasa dimanfaatkan habis di jalan, bisa dipakai untuk kumpul bareng keluarga di rumah, bareng anak-anak, bareng istri, ya. Jadi rumah dengan lokasi strategis itu memang jadi selling point yang menarik tetangga. Dan buat kalian yang lagi cari rumah, coba deh main-main ke sini, ke Asterloka Savanya. Lokasinya ada di Ciputat, deket banget. Kalian bisa ketik di Google Maps, Asterloka Savanya. Linknya juga udah saya taruh di deskripsi. Oh iya, buat yang lagi cari rumah, kalian mungkin nanya-nanya berapa sih harga rumah di sini? Mungkin menurut saya datang aja langsung ya, visit. Nanti bakalan ada promo dan juga harga menarik. Pokoknya worth it deh, rumah, lokasi, dan juga harganya. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!